Sekarang kita di channel Ahmad Nuryadin. Saya akan bercerita menulis buku belajar badminton yang saya tulis. Jadi saya mulai belajar bermain badminton itu sejak saya masih taman kanak-kanak, dan dari situ kemudian saya sering belajar bermain badminton dan membaca beberapa buku belajar badminton, baik yang dari penulis Amerika seperti James Poole, terus buku karangan Tony Grich yang dari Eropa, serta ada juga beberapa buku dari Perancis. Saya juga sempat belajar atau secara eksklusif mengikuti pelatihan badminton di beberapa negara yang dibuat oleh IBF waktu itu, International Badminton World Federation. Dari situlah kemudian saya sejak kecil berkeinginan untuk menulis buku belajar badminton dari pengalaman yang saya lalui serta pemikiran-pemikiran yang kemudian saya buat, serta beberapa metode latihan yang saya dapatkan dari saya punya ayah yang mungkin tidak terdapat di beberapa buku belajar badminton. Karena dari belajar membaca buku belajar badminton yang saya baca dari beberapa buku, di situ terdapat beberapa perbedaan. Dari situlah saya kemudian juga berkeinginan untuk menulis buku belajar badminton versi saya sendiri, yang secara umum itu di dalam buku saya bercerita atau membahas hal-hal yang dilakukan atau yang baik dilakukan sebelum latihan badminton, kemudian hal-hal dan metode yang digunakan pada saat latihan badminton, dan hal-hal yang baik dilakukan setelah latihan atau training badminton. Nah, seperti itu. Di buku saya juga di situ itu berdasar kepada tujuan daripada seseorang itu belajar badminton. Jadi membedakan latihan untuk pemain atau untuk seorang atlet dan latihan untuk istilahnya olahraga rekreasi serta latihan untuk olahraga badminton dengan tujuan rehabilitasi. Dalam buku belajar badminton yang saya tulis itu juga membedakan metode latihan untuk pemain ganda dan metode latihan untuk pemain tunggal. Nah, di buku yang saya tulis juga itu membedakan metode latihan untuk beragam usia. Jadi dibedakan antara usia 10 sampai 13 tahun, usia 13 sampai 15 tahun, usia 15 sampai 17 tahun, usia 17 sampai dewasa, seperti itu. Dan latihan-latihan juga yang digunakan untuk player badminton yang sudah lansia. Di buku saya itu saya mulai menulis buku belajar badminton sejak tahun 2015. Cuman pada waktu tahun 2015 di situ saya masih banyak merangkum teori-teori tentang bermain atau belajar badminton, seperti itu. Nanti tahun 2017 kemudian saya berusaha untuk menyisipkan pemikiran-pemikiran saya dari hasil latihan yang saya lakukan waktu saya masih sekolah dulu, yang beberapa itu saya dapat dari saya punya ayah yang mungkin tidak terdapat di buku-buku belajar badminton yang banyak di toko buku, seperti itu. Dari situ juga saya dari pengalaman saya juga kuliah di sekolah, waktu di kampus dulu saya sering berdiskusi dengan beberapa teman, dan saya juga sempat berdiskusi dengan beberapa teman atlet dari beberapa negara, Malaysia terutama. Di situ kami membahas hal-hal yang secara umum yang mungkin dapat diterapkan untuk player badminton di berbagai negara, terutama mungkin di Indonesia dan Malaysia. Kemudian dari tahun 2017 itu di situ saya mulai memisahkan metode latihan untuk usia 10 sampai 13 tahun, usia 13 sampai 15
15 tahun yang saya gunakan dasar pemikiran dari buku yang saya tulis itu, yaitu pertama itu tinggi badan anak tersebut. Itu alas pemikiran saya sehingga membedakan metode latihan untuk tiap usia, dan juga di buku saya juga itu membedakan tentang metode latihan untuk orang yang bertinggi badan di atas 170 dan orang yang bertinggi badan di bawah 170. Dari alas pemikiran saya, kenapa saya membedakan metode latihan untuk atlet yang di atas 70 cm ke atas dan di bawah 170 cm ke bawah, itu alas pemikirannya karena pertama itu jangkauan anatomi tubuh mereka itu kan berbeda, jangkauan dari gerak mereka juga berbeda. Orang yang tinggi dengan orang yang cukup pendek atau cukup di bawah 170 itu kan berbeda dari segi dimensi ketika mereka bergerak di lapangan badminton. Mungkin dari segi jumlah langkah mereka ketika mereka berlari, misalnya yang di bawah 170 itu mereka mungkin bisa cukup cepat dalam geraknya atau berlari, sedangkan yang di atas 170 itu mereka jangkauannya lebih panjang sehingga mereka mungkin hanya dapat cukup satu langkah atau dua langkah sudah dapat menjangkau shuttlecock, sedangkan yang tubuh di bawah 170 itu mereka harus berlari. Seperti itu alas pemikiran saya, seperti itu sehingga saya menulis buku tersebut. Di buku saya juga itu membahas hal-hal yang baik dilakukan sebelum latihan badminton dan hal-hal yang baik dilakukan pada saat belajar badminton, pada saat latihan badminton. Di tanggal 5 April 2020, di situ saya kemudian berpikir untuk mencoba membuat halaman di Facebook sebagai bahan referensi atau bahan masukan. Jadi ide-ide saya itu saya tulis di halaman tersebut untuk kemudian meneliti respon dari pembaca, dan mungkin walaupun tidak begitu antusias pembaca dalam menelaah teori-teori yang saya tulis di halaman tersebut, namun setidaknya ada bahan gambaran bahwa di buku saya nantinya seperti pada halaman yang di Facebook yang saya buat tersebut. Selain dari itu, di tanggal 21 September di tahun 2021 saya juga mencoba mengembangkan usaha saya melalui akun YouTube Belajar Badminton Ahmad Nuryadin. Di situ di dalam akun YouTube tersebut berisi video-video penjelasan tentang buku yang saya tulis. Selain daripada itu, di situ juga terdapat beberapa penjelasan video-video yang menjelaskan atau menggambarkan metode latihan yang saya tulis di Belajar Badminton, buku yang saya tulis tersebut. Seperti itu. Dan sampai sekarang buku yang saya tulis itu belum rampung dan mungkin masih membutuhkan penelaahan lebih lanjut. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini menulis buku Belajar Badminton. Jika kalian sudah nonton, boleh subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.